digaungkan oleh Pak Anies Baswedan betapa pentingnya membaca sebelum memulai pembelajaran. Dan itu tidak bisa terlaksana dengan baik jika koleksi bacaan di sekolah itu kan kurang baik. Nah, sementara kaitan dengan koleksi itu perpustakaan sekolah menjadi jantung di sana, sehingga ditingkatkan keberdayaannya dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Tentu sangat tepat sekali jika saat ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Sekolah mencoba untuk sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang yang bermasalah sekolah untuk kembali meningkatkan layanan perpustakaannya dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Dari bincang-bincang saya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, bahwa jumlah sekolah di Kabupaten SD sederajat, SD SMI itu sekitar 1.630 sekolah. Kemudian SMP itu ada 500. Kemudian SMA ada 373 lembaga. Artinya kan lebih dari sisi kebijakan, dari sisi anggaran sebetulnya sudah tidak ada masalah untuk pengelolaan perpustakaan sekolah yang ada di bawah lembaga. Berbeda misalnya dengan perpustakaan yang ada di komputer. Jadi sekarang di mana anggaran kemudian SDM juga tergantung pada kemampuan dan keberanian bahwa akan pelaksanaan kebudayaan kegemaran membaca yang diberikan oleh literasi sekolah di pada ada 3 pembiasaan. Tahap pembiasaan dulu, kemudian dari pengelolaan yang itu bagus, dari perencanaan, organisasi pelaksanaan dan pengawasan, maka dikembangkanlah apa dilakukan oleh sekolah ini. Nah tentu yang harus salah satu core penting dalam pemberdayaan perpustakaan itu adalah SDM yang perlu terbatas kepada lembaga itu. 6 jam itu tentu harus dimaksimalkan oleh
pengelola perpustakaan itu, dan memang harus variatif dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana dalam slide berikut ini. Nah, salah satu bentuk perencanaan bagaimana sampaikan dalam kerangka pemberdayaan ini, misalnya koleksi baca, koleksi bacaan itu harus baik, harus sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan kalau perpustakaan sekolah itu segmennya sudah jelas. Siswa, guru, pilihan, kita misalnya jualan tidak tersubir. Nah, artinya kalau pengolahan koleksi maksimal selama dikelola dengan pelaksanaan watch-nya di lapangan. Dan keterampilan ini memang tidak lahir sendirinya. Tidak lahir dengan sendirinya, tapi memang harus didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Itu saja mungkin pemaparan materi dari saya. Mohon maaf, jadi kita perdalam lagi pada sesi nanti dan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Holik yang telah menyampaikan materinya. Dengan ini ya Pak Holik, bukan hanya perpustakaan sekolah asal-asalan ya Pak ya, tapi kita harus sesuai dengan adanya yang paling sederhana itu dari GRTRI itu ya POEC ya, Planning, Organizing, Activating, and Controlling. Itu semuanya harus disusun sebagai suatu perencanaan, pelaksanaan, dan juga mungkin pengawasannya. Di sini sudah terperinci bagaimana suatu pemberdayaan perpustakaan sekolah yang baik dan bisa nanti dipertanggungjawabkan pada dasarnya nanti sampai semua siswa, semua guru, dan semua elemen yang ada di perpustakaan sekolah bisa mampu untuk meningkatkan minat dan budaya baca bagi anak-anak atau siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya mari kita simak pada paparan kedua, yaitu pemateri dari Pak Denny yang akan menyampaikan mengenai membangun literasi informasi. Baiklah, sebelum ini kita sampaikan dulu biodata beliau, yaitu namanya adalah Pak Denny Permana, SPD MMPD, lahir di Bandung 17 Oktober 1975, alamat di Pasir Pogor Lebak RT 01 RW 04 Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Beliau adalah
guru bahasa Inggris di SMPN 3 Ciparai, Kabupaten Bandung. Adapun pendidikan beliau adalah S2 Manajemen Pendidikan. Sekarang saat ini sebagai guru juga, dia sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMPN 3 Ciparai dan juga sebagai Ketua LRCKB Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, untuk selanjutnya mari kita simak paparan dari Pak Denny Pak Denny Permana, maaf ya Pak. Enggak, silakan Pak Denny Permana untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau saya bilang salam literasi, Bapak Ibu lakukan hal yang sama seperti ini, lalu ucapkan mari ke perpustakaan. Bapak Ibu ucapkan mari ke perpustakaan. Siap ya? Salam literasi. Mari ke perpustakaan. Mari Baik, ke terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bunda tercinta Ibu Kadis Arpus Kabupaten Bandung. Alhamdulillah terlihat sehat Bu Kadis. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, Pak Abdul Holik, ada juga Pak Yana. Ini terhormat para pejabat Arpus, Ibu Kabid, Bu Moderator, luar biasa Bu. Kemudian juga ada Bu Ana, kemudian Pak Jam-Jam, Bu Meta. Kemudian yang saya banggakan, Bapak dan Ibu peserta webinar ini yang menurut saya istimewa, Bu Kabid. Mengapa istimewa? Karena saya senang sekali bisa bertatap maya langsung dengan para pejuang di perpustakaan. Saya ingin Bapak Ibu hari ini menyampaikan dulu satu jargon, mengingatkan kita semua bahwa perpustakaan adalah jantung sekolah. Mari kita camkan itu dalam alam bawah sadar kita bahwa perpustakaan adalah jantung sekolah. Mari kita ulang-ulang sampai merasuk ke dalam alam bawah sadar kita bahwa perpustakaan adalah jantung sekolah. Kita lihat betapa fungsi dan peran jantung sangat vital dalam tubuh kita, maka seperti itulah fungsi dan peran perpustakaan di sekolah. Ini yang mungkin banyak tidak disadari oleh pimpinan sekolah, mungkin juga oleh warga sekolah, bahkan hapunten mungkin juga tidak disadari oleh pengelola sekolah, bahwa perpustakaan adalah jantung sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mendapat tugas dari Ibu Kadis untuk berdiskusi, sharing mengenai materi membangun literasi informasi. Mungkin ini terminologi yang baru. Sejauh ini kita lebih berfokus kepada komponen literasi yang sudah sering dibahas, tetapi hari ini mari kita berkenalan dengan literasi informasi. Apa itu literasi informasi? Kemudian kemana nanti arah fokusnya, lalu bagaimana nanti implementasinya. Baik, Pak Jam-Jam, next. Di sini disampaikan mengenai konsep literasi informasi itu sendiri, asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya itu dari seseorang yang bernama Paul Jurkowski, President Information Association, di mana pada tahun 74 beliau mengajukan sebuah proposal kepada the National Commission on Libraries and Information Science. Kemudian di sana Mr. Jurkowski menulis ini,
People trained in the application of information resources to the world can be called information literate. Di sana kata kuncinya. Kita garis bawahi information literate. They have learned techniques and skill for utilizing the wide range of information tools as well as primary sources in molding information solution to their problems. Itu Bapak Ibu. Ngertos tuh sami. Baik, kita buka slide berikutnya. Di slide berikutnya ada penjelasan bahwa ternyata yang disebut information literate atau orang yang terpelajar dalam memanfaatkan informasi adalah orang-orang yang dilatih dalam mengaplikasikan sumber-sumber informasi untuk pekerjaan mereka. Sekali lagi, dilatih dalam mengaplikasikan sumber-sumber informasi untuk pekerjaan mereka. Nah, pada perjalanannya ternyata literasi informasi ini mengarah pada perpustakaan, wabil khusus mengarah kepada pengelola perpustakaan. Slide lengkap sudah saya share ke Pak Jam-Jam, nanti mungkin bisa dibagikan. Di sini ada beberapa slide. Saya mohon izin sehubungan waktu Bu Kabid menguasai waktu 20 menit ya. Kita langsung ke slide 8 Pak Jam-Jam. Kita langsung ke slide 8. Baik. Sebelumnya ini ya, baik. Literasi informasi bagi pustakawan, karena kita sekarang konteksnya adalah bagaimana mengupgrade semangat kompetensi dari para pustakawan atau pengelola perpustakaan. Saya lihat di sini alhamdulillah hadir 218 partisipan dan yang hadir adalah orang-orang istimewa, Bu Kabid, para pengelola perpustakaan, para kepala perpustakaan. Bravo, menjaga gawang perpustakaan sebagai jantung sekolah. Nah, bagaimana pengelola perpustakaan ini dalam konteks literasi informasi? Pustakawan katanya ketika disebut sudah information literate itu bisa secara fasih, di sini bahasanya fasih, mengetahui cara atau metode yang efektif dan efisien untuk menelusuri informasi serta dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah mampu, efektif, efisien menelusuri informasi, kemudian bagaimana mengemas informasi tersebut untuk disajikan, untuk disampaikan, disediakan kepada masyarakat luas. Wabil khusus tentu saja adalah warga konsumen perpustakaan di sekolah tersebut minimal. Suara hilang, apa hilang suara saya Bu Kabid? Tidak, ada. Jelas? Ini suaranya ada timbul terus. Jelas Pak. Nanti oh ya. Pak. Baik. Kemudian yang kedua adalah pustakawan telah mampu menemukan, menyeleksi dan menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mengelola serta memanfaatkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Mohon maaf, mungkin noise ya, dekat jalan juga. Ini lagi di atas gunung, Kabit, di atas bukit. Nah, ini yang poin kedua. Ketika seorang pustakawan sudah masuk kepada level information literate, maka sudah bisa atau sudah mampu menyeleksi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola serta memanfaatkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku.
data yang dimiliki, sumber informasi yang dimiliki, lalu kemudian dianalisis, dievaluasi, lalu dikelola, dan pada akhirnya tentu saja untuk dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi para konsumen informasi tersebut. Berikutnya, level information literate yang berikutnya adalah, silakan Pak Jam-Jam. Oke, nah mungkin mohon maaf jadi mundur ke slide potensi-potensi yang luar biasa. Saat ini banyak fresh graduate dari jurusan perpustakaan masuk di sekolah saya. Alhamdulillah Bu Kadis, Bu KB sudah ada pengelola perpustakaan yang memang sudah paknya lulusan dari perpustakaan UPI. Nah, itu barangkali 5 poin yang menjadi ciri atau image dari information literate bagi pustakawan. Nah, berikutnya, slide berikutnya, bagaimana information literate ini bagi para pengunjung. Nah, ini juga kita harus sinergikan. Ke slide berikutnya, Pak. Kita harus sinergikan karena tentu saja pustakawan juga atau pengelola perpustakaan juga harus mempelajari, harus mengkaji bagaimana konsumen need, bagaimana kebutuhan konsumen yang harus kita layani. Kemudian ciri dari information literate bagi pengguna perpustakaan ini adalah yang pertama, menentukan batas informasi yang diperlukan. Petugas perpustakaan memang harus mengetahui informasi apa yang diperlukan sehingga pada saat mengakses informasi tersebut bisa efektif dan efisien. Ini sesuai dengan poin yang nomor 2, mengakses informasi yang dibutuhkan efektif dan efisien supaya tidak banyak membuang waktu. Kemudian pengguna perpustakaan juga harus bisa mengevaluasi informasi dan sumber-sumber informasinya dengan kritis. Tentu saja kita asumsikan bagi para pengelola, orang-orang yang hadir ke perpustakaan adalah memang mereka yang minimal memiliki budaya literasi yang bagus, dan sangat mungkin juga mereka memiliki daya nalar yang kritis, sehingga informasi yang dicari sumber-sumbernya adalah sumber-sumber informasi yang kritis. Kemudian juga memadukan sejumlah informasi yang terpilih menjadi dasar pengetahuan seseorang. Nah, ini menjadi image berikutnya. Dan yang terakhir, bagi pengguna perpustakaan menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ke-5 poin ini yang menjadi image informasi literasi bagi pengguna perpustakaan itu merupakan hal-hal yang sangat perlu untuk dikaji oleh pengelola perpustakaan agar terjadi sinergi, sehingga impian kita untuk membangun literasi informasi ini bisa terwujud pada saat infrastruktur sekolah memadai, kemudian pihak pengelola perpustakaan memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai apa yang harus dilakukan agar memiliki information literate attitude ini. Dan pada saat yang sama, para pengelola juga harus mengetahui bagaimana informasi atau image information literate ini juga dimiliki oleh para pengguna perpustakaan. Baik, Bapak Ibu hadirin, semoga perpustakaan-perpustakaan kita terus bisa berkembang sehingga betul-betul menjadi jantungnya sekolah. Kemudian juga semoga ke depan perpustakaan bisa lebih mengembangkan diri
dengan berbagai sumber daya yang ada, baik sumber daya internal yang ada di sekolah masing-masing, terutama juga mudah-mudahan dari sumber daya eksternal berupa support dari pemerintah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam literasi. Mari ke perpustakaan. Terima kasih. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny yang telah menyampaikan materi tentang membangun literasi informasi, di mana di sini para pengelola perpustakaan atau pustakawan yang ada di sekolah di seluruh Indonesia, tentunya khususnya untuk kita di Kabupaten Bandung, harus membuka diri untuk mengakses berbagai sumber informasi terkait untuk membangun literasi bagi pengelola perpustakaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan kita simak juga pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Pak Yana Rusdiandi MMPD. Adapun biodata adalah dia sebagai pustakawan ahli media dan pendidikannya Magister Manajemen Publik, alumni Universitas Nusantara. Dalam hal ini, Pak Yana akan memberikan literasi diri demi menggapai goal Yerobi. Pada Pak Yana, untuk menyampaikan materi dalam waktu 20. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ibu Kadis yang terhormat, para narasumber, kemudian para peserta webinar, posisinya berada di manapun, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya mendapat giliran untuk saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan penceramah, dan bukan ajengan. Tapi yang menjadi dasar dari literasi diri ini, saya coba ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara dengan cara yang berbeda dengan tujuannya, gitu. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi itu yaitu kemampuan menulis dan baca. Saya masih ingat dulu karena saya datang dari kampung, ketika saya masuk SD, itu ada disebut dengan calistung. Nah, kalau sekarang calistung itu mungkin disebutnya literasi, ini menurut Elizabeth gitu ya. Yang kedua, literasi menurut UNESCO, United Nations Education and Scientific Cultural Organization. Jadi organisasi pendidikan dunia yang di bawah naungan PBB mengatakan bahwa literasi itu adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh. Dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, apa tujuan dan manfaat literasi? Nah, ini pengetahuan yang dimiliki kemudian memperkuat tujuan.
meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa. Nah, ini yang terpenting nih di usia seperti saya ini yang sudah 50 lebih. Ini sering berliterasi itu akan memperlambat kepikuan, melambat ketika kita sering membaca dan berliterasi, ya membaca literasi juga. Kemudian meningkatkan kreativitas. Seperti Bu Kadis, Pak Yana, pokoknya coba bikinkan inovasi gitu. Jadi pustakawan itu harus berinovasi. Nah, nanti kawan-kawan saya ada 7 orang, jadi semua punya inovasi yang akan diberikan dan memberikan manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Bandung dalam meningkatkan budaya baca, juga meningkatkan indeks baca yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, sekarang diri, apa sih diri itu? Nah, saya mengingatkan ada kalimat ini, Rasul mengingatkan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagaimana yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan. Binasalah dirinya. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa mengenal Nah, kemudian pengertian diri menurut para ahli, saya ambil satu saja, William D. Brooks, halaman 99. Nah, ini mohon maaf, saya bacakan bahasa Inggrisnya walaupun terbata-bata. Thus physical, social, and psychological interaction which other ya. Nah, ini kata Ibu moderator diluruskan saya ini. Konsep diri adalah diri kita sendiri. Persepsi ini dan fisik ya, juga bersifat psikologi, misalnya ya pandangan mengenai watak sendiri, persepsi yang bersifat fisik, misalnya tentang penampilannya sendiri. Nah, jadi kalau disimpulkan, ini karena terbatas waktu juga, dari ini mohon maaf Pak Dr. Halik, ini saya membuat terjemahan sendiri ya. Adalah satu karena diri kita ini ya yang masing-masing itu yang tampak
dan yang ada di dalam tubuh yang disebut organ. Wah, di sini Pak Dr. Holik nih saya cantumkan yang harus Biandi 2019 nih. Jadi diri ini ada dua ya, ada fisik yang tampak, kemudian ada organ tubuh yang di dalam, dan yang terpenting ada ruh yang menggerakkan jasad ini. Nah, tujuan literasi diri ini karena waktu sudah makin mepet, itu tujuannya itu untuk lebih mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau untuk saya itu untuk berwasiat kepada diri sendiri. Nah, kalau memang ada manfaatnya buat peserta webinar ini, mungkin bisa untuk semua yang mengikuti acara ini, ya. Kemudian, nah, ini sebelum kesimpulan ada sedikit. Para peserta webinar coba pejamkan mata, ikuti nih saya. Hanya dalam hitungan coba 3 detik berhitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Mulai sekarang coba pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Literasi ini, kata literasi ini berdasar kepada Al-Quran, yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi artinya berliterasi ini sudah ada dalam Al-Quran sekitar 1500 tahun silam. Itu yang menjadi dasar kita berliterasi. Kata literasi buat kita itu bukan sesuatu hal yang baru. Setiap kita pernah melakukan literasi, berliterasi, membaca, gitu ya, atau mengamati, gitu. Nah, kemudian dari kata literasi itu sering disampaikan dan kita sering mendengar ada literasi masyarakat, ada literasi keluarga, ada literasi sekolah. Nah, berdasarkan apa yang diinginkan oleh Bu Kadis, bahwa kami yang di Arpus itu harus mencoba berinovasi. Nah, alhamdulillah dengan dukungan beliau, saya mencoba melakukan inovasi yang disebut dengan literasi diri, ya. Kata literasi. Kemudian literasi yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah pena. Nah, lalu Allah berfirman, tulislah. Maka dia bertanya, apa yang harus saya tulis? Ya Allah, Allah menjawab, tuliskan semua apa yang telah aku takdirkan dan apa yang ada sampai akhir zaman. Hadis riwayat Ahmad itu. Nah itu, ini penjabaran dari surah Al-Alaq dari ayat ke-1 sampai yang ke-5. Kira demikian. Nah sekarang berpindah, apa arti kata literasi menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia? Kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara,
berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari besar bahasa Indonesia. Nah, kemudian selain daripada KBBI, saya mencoba banyak yang menyatakan tentang, menurut Elizabeth Suzy 1986, literasi ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara dengan cara yang berbeda dengan tujuannya, gitu. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi itu yaitu kemampuan menulis dan baca. Saya masih ingat dulu karena saya datang dari kampung, ketika saya masuk SD, itu ada yang disebut dengan calistung. Nah, kalau sekarang calistung itu mungkin disebutnya literasi, ini menurut Elizabeth gitu ya. Yang kedua, literasi menurut UNESCO, United Nations Education and Scientific Cultural Organization. Jadi organisasi pendidikan dunia yang di bawah naungan PBB mengatakan bahwa literasi itu adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan yang dimaksud diperoleh. Dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, apa tujuan dan manfaat literasi? Banyaklah, ini hanya sebagian yang bisa mengembangkan pekerti yang baik, ya, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian memperkuat nilai kepribadian. Nah, itu tujuan. Kemudian yang kedua, manfaat literasi membawa ilmu, meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa. Nah, ini yang terpenting nih di usia seperti saya ini yang sudah 50 lebih. Ini sering berliterasi itu akan memperlambat kepikunan gitu. Jadi kalau pikun itu, wah, itu kita harus hindari. Jadi pikun itu akan merambat ketika kita sering membaca dan berliterasi, ya membaca literasi juga. Kemudian meningkatkan kreativitas. Seperti Bu Kadis, Pak Yana, pokoknya coba bikinkan inovasi gitu. Jadi pustakawan itu harus berinovasi. Nah, nanti kawan-kawan saya ada 7 orang, jadi semua punya inovasi yang akan diberikan dan memberikan manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Bandung dalam meningkatkan budaya baca, juga meningkatkan indeks baca yang ada di masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, sekarang diri, apa sih diri itu? Nah, saya mengingatkan ada kalimat ini, Rasul mengingatkan bahwa mengenal diri sendiri adalah langkah pertama dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan seluruh alam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan. Dan barang siapa yang tak mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa mengenal diri sendiri itu sangat penting.
Nah, kemudian pengertian diri menurut para ahli, saya ambil satu saja, William D. Brooks dalam Jalaluddin Rahmat, terbitkan 2007 halaman 99, mendefinisikan konsep diri sebagai berikut. Nah, ini mohon maaf, saya bacakan bahasa Inggrisnya walaupun terbata-bata. Thus physical, social, and psychological perception of ourselves that we have derived from and our interaction which other ya. Nah, ini kata Ibu moderator, diluruskan saya itu. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Persepsi ini bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Ya, juga bersifat psikologi, misalnya ya, pandangan mengenai watak sendiri, persepsi sosial, misalnya pandangan tentang bagaimana orang menilai dirinya, persepsi yang bersifat fisik, misalnya tentang penampilannya sendiri. Nah, jadi kalau disimpulkan, ini karena terbatas waktu juga, dari kata pengertian literasi dan diri, ini coba saya menyimpulkan. Ini mohon maaf Pak Dr. Holik, ini saya membuat terjemahan sendiri ya. Jadi apa itu literasi diri? Nah, literasi diri adalah satu cara pandang atau cara membaca apa yang ada pada diri, karena diri kita ini ya yang masing-masing itu yang tampak dan yang ada di dalam tubuh yang disebut organ. Wah, di sini Pak Dr. Holik ini saya cantumkan Yana Rusbiandi 2019 nih. Jadi diri ini ada dua ya, ada fisik yang tampak, kemudian ada organ tubuh yang di dalam, dan yang terpenting ada ruh yang menggerakkan jasad ini. Nah, tujuan literasi diri ini karena waktu sudah makin mepet, itu tujuannya itu untuk lebih mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau untuk saya itu untuk berwasiat kepada diri sendiri. Nah, kalau memang ada manfaatnya buat peserta webinar ini, mungkin bisa untuk semua yang mengikuti acara ini, ya. Kemudian, nah, ini sebelum kesimpulan ada sedikit. Para peserta webinar coba pejamkan mata, ikuti nih saya. Hanya dalam hitungan, coba 3 detik berhitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai sekarang, coba pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Coba dibuka kembali mata kita semua. Apa yang dirasakan barusan? Apakah melayar monitor laptop atau HP Android yang Bapak Ibu pegang? Bisa dilihat dengan dipejamkan mata?
bahwa literasi diri itu dicoba dibatasi pada mata. Allah pun menempatkan mata kita, nih lihat di sini. Coba kalau satu di depan, satu di belakang, indah tidak? Ya. Kemudian yang hadir di webinar ini, alhamdulillah matanya diberikan, fungsi pandangannya pun diberikan, jadi kita bisa memandang saudara kita yang disebut tunanetra. Itu bola matanya diberikan, tetapi fungsi pandangannya oleh Allah tidak diberikan. Ya, jadi kesimpulannya, yuk kita berliterasi diri, dan insya Allah ketemu pada kesempatan yang lain. Pipi, nah ini pipi kata Bu Kadis, ini saya harus sebut pipi di acara ini, gitu. Membuka kontak apabila ada yang ingin lebih mendalami tentang literasi diri, baik perorangan, keluarga, komunitas, majelis taklim, bisa menghubungi WA yang ada di layar monitor Bapak Ibu yang hadir. Mumpung tarifnya masih promosi. Ya, itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana yang telah menyampaikan literasi diri menggapai ya ridho Allah Hirrobi. Semoga apa yang sebelum kita kepada luar, kita harus memahami diri kita sendiri juga ya, bahwa kita tuh sebagai api yang ada di Apus Kabupaten Bandung, apa yang telah disampaikan tadi mengenai literasi diri, kita harus memahami diri kita sendiri, dan juga tetap kita hablum minallah dan hablum minannas. Dan itu juga kita harus bersyukur ya, segala sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap kita harus bersyukur kepada diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jadi semuanya harus bersyukur apa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada bersyukur, maka azab akan datang kepada kita yang tidak bersyukur. Itulah tadi mungkin pemateri 3 orang yang telah menyampaikan beberapa materi. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. 3 penanya pertama akan bagaimana cara ngisinya? Nggak bisa submit, maaf, gimana? Ini ada yang bisa nanya. Oh, itu kalau belum submit itu belum diisi semua. Jadi harus diisi semua pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan, semua diisi. Jadi bisa submit. Nah, di sini setelah hadir Ibu Kadis, mari kita foto bareng ya. Yuk kita bareng ya, foto. baik. Gimana caranya? Baik. Saya izin foto ya Bapak Ibu semua ya. Peserta untuk menyalakan videonya. Silakan menyalakan videonya Bapak Ibu. Sudah. Semua kita foto bareng ya. Videonya semua dinyalakan. Ya, udah Ibu. Semua video dinyalakan ya. Kita foto bareng ya. Ya. Saya mulai dari hitungan pertama ya Bapak Ibu semua ya. Dari slide pertama 1, Ya. 2, 3. Oke Bapak Ibu, ada yang masih berdiri mungkin boleh duduk semuanya dulu Bapak Ibu. Saya coba Pak Agus Ervianto boleh. Nah itu Pak, terlihat ini Pak Agus Ervianto. Baik. Ya saya coba foto sekali lagi Bu ya, diulang 1, 2,
2, 3. Oke. Baru slide pertama, Bu ya. Masih ada 9. Mohon bersabar. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Baik. Baru kedua ya, Bu ya. Siap. 1, 2. Sebentar, Bapak Ibu. 3. Oke. Ya, Masya Allah. Pada semangat-semangat nih. Siap. Yang keempat sekarang, Bu. Ada 9. 1, 2, 3. Oke. Gayanya bagus-bagus. Oke, siap. 1. Yang kelima ya, Bu ya. 1, 2. Oke, udah. Siap. 3. Oke. Oke, 3. Oke. Baik, alhamdulillah. Sekarang yang ke-7 ya, Bu. 1, 2. Oke, Bapak Ibu, siap ya. Ibu Desi Agustani. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap. Oke, dua lagi ya, Bu ya. Mohon bersabar. Oke, 1. Oke, baik, yang setelahnya sepertinya belum dibuka kameranya, jadi kita nggak foto lagi ya. Baik, sudah mungkin Bapak Ibu semua, yang lainnya karena tidak di open kameranya jadi kita tidak foto. Silakan dikembalikan lagi kepada Ibu Nung, silakan Ibu. Udah, itulah tadi kita foto bersama. Mudah-mudahan suaranya udah nggak dimut, udah. Alhamdulillah semua peserta sudah menyimak. Lagi ada Pak Denny Permana dan 3 Bapak Yana Rusdiandi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru perpustakaan sekolah baik SD maupun SMP. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Judir, bersama Asri. Ayo. Bersama ada ini yang baru pertama atau webinarnya atau dari